Tama, perkenalkan saya Salsabila, Senior TP Konsultan PT Pratama Indomitra Konsultan. Hari ini sesuai dengan judul thumbnail, kita akan bahas topik yang cukup menarik yaitu transfer pricing. Pemaparan ini sekaligus menjadi bagian dalam video series transfer pricing yang sebelumnya juga sudah kita buatkan. Sobat Pratama yang belum nonton bisa cek link di sini atau bisa lihat langsung di deskripsi di bawah ini. Oh iya, nantinya juga kita akan melengkapi pembahasan transfer pricing ini menjadi series khusus dan akan kita buatkan playlistnya. So, Sobat Pratama harus pantau terus video dari kita ya. Dalam bahasan transfer pricing, terdapat salah satu terminologi yang cukup sering disebutkan yaitu analisis kesebandingan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah comparability analysis. Terminologi ini sangat melekat dalam transfer pricing karena pada hakikatnya kajian transfer pricing berusaha menilai apakah transaksi afiliasi yang sedang dianalisis telah memenuhi prinsip kewajaran. Penerapan prinsip kewajaran tersebut bertolak dari upaya perbandingan antara dua objek, yaitu transaksi afiliasi dan transaksi independen. Oleh karena itu, analisis kesebandingan dapat dikatakan sebagai nyawa dari penerapan prinsip kewajaran. Karena analisis kesebandingan merupakan nyawa dari penerapan prinsip kewajaran, maka analisis kesebandingan merupakan serangkaian langkah analisis mulai dari identifikasi detail transaksi afiliasi, identifikasi pembanding potensial yang dapat berupa data pembanding internal atau eksternal berdasarkan faktor-faktor kesebandingan, aplikasi metode transfer pricing sampai dengan pengukuran kewajaran dari dua transaksi yang diperbandingkan. Di ranah dispute transfer pricing sering ditemukan kasus di mana wajib pajak dan pemeriksa pajak memiliki pandangan yang berbeda dalam melakukan analisis kesebandingan transaksi afiliasi wajib pajak. Hal ini karena adanya perbedaan pemahaman dari sisi wajib pajak dan pemeriksa terkait definisi ataupun penerapan dari analisis kesebandingan itu sendiri. Dampaknya, penerapan analisis kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle pada TV-Doc wajib pajak tidak diterima atau dikoreksi oleh pemeriksa. Contohnya, wajib pajak menggunakan data pembanding eksternal, sedangkan menurut pemeriksa seharusnya menggunakan data pembanding internal. Lalu, apa sih sebenarnya analisis kesebandingan itu? Merujuk kepada Per 43 PJ 2010 pasal 1 angka 8, analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud. Sedangkan menurut OECD TP Guideline tahun 2017 paragraf 3.1, by definition, a comparison implies examining two terms, the controlled transaction under review and the uncontrolled transactions that are regarded as potentially comparable. The search for comparables is only part of the comparability analysis. It should be neither confused with nor separated from the comparability analysis. Pembahasan mengenai analisis kesebandingan umumnya selalu menyertakan dua terminologi utama yang sangat penting, yaitu comparable yang berarti sebanding dan reliable comparables yang berarti pembanding yang andal. Kata sebanding menurut KBBI sendiri memiliki arti seimbang atau setara atau setimpal dengan sesuatu. Dengan demikian, kata sebanding menjelaskan suatu hubungan posisi dari tingkat atau derajat yang melekat pada dua hal atau lebih yang dibandingkan. Atau dengan kata lain memerlukan suatu informasi mendalam yang melekat pada objek yang dipertimbangkan. Dalam OECD, kata sebanding mengacu pada suatu situasi yang bersyarat. Menjadi sebanding artinya tidak terdapat suatu perbedaan kondisi antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang dapat memengaruhi secara material situasi yang dianalisis, baik itu harga atau margin laba. Atau jika terdapat suatu perbedaan kondisi, perbedaan tersebut dapat dieliminasi dengan penyesuaian yang akurat. Oleh karena itu, sebanding dalam konteks transfer pricing bukan berarti tidak terdapat suatu perbedaan. Perbedaan yang tidak signifikan memengaruhi kesebandingan diperbolehkan, namun dengan syarat tertentu.
Bagaimana dengan reliable comparable? Arti kata andal atau reliable dapat dipahami sebagai sesuatu yang andal atau dapat diandalkan, mengacu pada sesuatu yang paling dapat dipercaya atau suatu hal yang terbaik dalam beberapa pilihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reliable comparables mengacu pada pembanding yang paling dapat dipercaya dalam penggunaannya atas suatu metode tertentu dari berbagai pilihan metode transfer pricing yang tersedia. Lalu bagaimana definisi sebanding menurut regulasi pajak di Indonesia? Menurut Per 43 Pasal 4 Ayat 1 huruf A, transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal 1. Tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat memengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan, atau 2. Terdapat perbedaan kondisi namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. Dengan demikian, definisi sebanding dalam analisis kesebandingan antara transaksi afiliasi dan transaksi independen yaitu 1. Kondisi sama atau serupa, 2. Kondisi berbeda tetapi perbedaan tersebut tidak memengaruhi penentuan harga, atau 3. Kondisi berbeda dan perbedaan tersebut memengaruhi harga tetapi penyesuaian yang memadai terhadap transaksi independen dapat dilakukan untuk menghilangkan dampak material. Jadi Sobat Pratama, jangan sampai salah ya, kalau dalam transfer pricing itu sebanding memiliki arti yang lebih luas, dan sebanding dalam transfer pricing itu bukan berarti harus identik sama. Oke deh, sekarang setelah Sobat Pratama nonton video ini, berarti sudah bertambah pemahaman Sobat Pratama tentang transfer pricing. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor kesebandingannya. So, pantau terus video-video dari kita selanjutnya. Saya Salsa, pamit undur diri. Bye-bye.